Inilah headline Liputan6.com dengan topik Ferdi Sambo perintahkan bunuh Brigadir J demi menjaga martabat keluarga. Dalih atau motif? Bersama saya Wayan Diananto, kita simak laporan selengkapnya. Sahabat Liputan 6, 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdi Sambo, akhirnya buka suara terkait motif kejahatannya. Melalui Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi, Ferdi Sambo mengaku marah besar terhadap Brigadir J. Ini terkuak dalam pemeriksaan yang digelar Kamis 11 Agustus 2022 dari jam 11 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Sambo naik pitam mendengar laporan istrinya, Putri Chandrawati, yang disebut mengalami tindakan yang melukai harkat martabat keluarga. Insiden ini terjadi di Magelang, diduga pelakunya Brigadir J. Sambo lalu merencanakan pembunuhan Brigadir J. Ia memerintahkan Bribka Riki Rizal atau RR dan Richard Eliezer atau Baradae yang kini jadi tersangka. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Polri. Ini demi menjaga perasaan Sambo dan keluarga Brigadir J. Motif pembunuhan terhadap Brigadir J sangat sensitif dan baru bisa dibuka di pengadilan. Merespons ini, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, menilai itu bisa jadi alasan Sambo membunuh J. Ia yakin Baradae tahu dialog antara Brigadir J dan Sambo, menuduh Brigadir J yang sudah meninggal melakukan pelecehan seksual harus dibuktikan dengan alat bukti menurut hukum acara pidana. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengatakan motif Sambo yang disampaikan ke pihak Bareskrim Polri tak masuk akal. Umumnya penyidik tidak akan memakai keterangan tersangka sebagai fakta yang disetujui untuk disampaikan ke publik. Jika memang terjadi insiden yang melukai harkat martabat keluarga Ferdi Sambo di Magelang, apakah mungkin Brigadir J masih dipercaya mendampingi Putri Chandrawati dari Magelang ke Jakarta? Ia menilai ini kontradiktif. Dengan sangkaan pembunuhan berencana dan pernyataan melukai harkat martabat sejak kejadian di Magelang, Sambo sebenarnya punya waktu 2 hari untuk menghentikan rencana menghabisi nyawa J. Sugeng mengulas apapun motif yang akan disampaikan di pengadilan, jelas memperkuat dakwaan terhadap Ferdi Sambo. Jika Sambo mengaku tersinggung sejak dari Magelang lalu membunuh esoknya, maka unsur pembunuhan berencana terpenuhi dengan sempurna. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menilai Ferdi Sambo berbohong terkait alasan melakukan pembunuhan berencana terhadap kliennya. Menurutnya, tak ada orang yang menyerahkan istrinya ke pelaku pelecehan dalam rute Magelang, Jakarta. Simanjuntak menuding Sambo menggali kebohongan untuk menutupi kebohongan lain. Kejanggalan pernyataan Sambo yang lain mulanya disebutkan pelecehan terjadi di rumah dinas Sambo, kawasan Duren 3, Jakarta, lalu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini, lokasi pelecehan bergeser ke Magelang. Dengan berubahnya keterangan, kuasa hukum Brigadir J mempertanyakan laporan awal yang dibuat kepolisian sendiri. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Arman Haris, menyatakan pihaknya tengah menindaklanjuti proses hukum sang klien. Sementara itu, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus pembunuhan Brigadir J kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, termasuk soal motif pembunuhan yang hingga kini belum dibuka Polri secara terang benderang ke publik. Berulang kali, Jokowi meminta agar kebenaran kasus tersebut diungkap dan diusut hingga tuntas. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengaku sejak awal curiga dengan latar belakang kematian Brigadir J. Ini karena ada ketidaksinkronan antara saksi satu dengan yang lain. Meski curiga sejak lama, Komnas HAM tak serta-merta menerima semua informasi yang beredar karena ada proses penyelidikan lebih dulu. Demikian headline Liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri. Tetap sehat, sampai jumpa.